Kita menyambut hiruk pikuk Piala Dunia penuh dengan sukacita. The World Cup, a collection. World of Cup? Come to the World Cup to cheer. The World Cup takeover in America. The World Cup, U.S. kicking off its Fans campaign in Qatar. World Cup? World Cup. World Cup. The World Cup. World Cup. World Cup. Buat lu para pecinta bola, ini menjadi momen-momen yang sangat lu tunggu setelah 4 tahun terakhir. Selama 28 hari non-stop, FIFA akan menyelenggarakan 64 pertandingan di 8 stadion terbaik yang ada di Qatar. Dan kabarnya Piala Dunia kali ini adalah Piala Dunia dengan dana terbesar sepanjang sejarah. Di balik semua kemegahan dan euforia itu, ada sisi lain yang coba ditutupi, yaitu kesedihan bagi keluarga imigran. Karena ada ribuan dari tenaga kerja imigran yang harus menjadi korban untuk mensukseskan Piala Dunia 2022 ini. Ya udah langsung aja kita bahas. Ini dia mengapa lebih dari 6.500 tenaga kerja migran harus meninggal dunia untuk membangun infrastruktur Qatar 2022. Di searching in internet. Sebelum kita masuk ke isu utama, gue mau terangin sedikit nih tentang profil Qatar yang menjadi tuan rumah kali ini. The 2022 FIFA World Cup is Qatar. Oke, kita mulai dari pendanaan. Qatar menjadi tuan rumah dengan dana terbesar sepanjang sejarah. Kalau kita tarik lagi di tahun 1994 ketika Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia, mereka hanya menghabiskan sekitar 500 juta US dollar. Kalau mungkin lu berpikir bahwa ini nggak adil ya, kalau misalnya kita tarik terlalu jauh ke belakang. Oke, sekarang kita bandingkan aja di 2 edisi sebelumnya. Misalnya di Rusia, di Piala Dunia Rusia, dana atau anggaran yang digunakan itu hanya sebesar 11,5 US dollar. Dan di 2014 di Piala Dunia Brazil, itu hanya menghabiskan dana sekitar 15 US dollar. Yang artinya di Qatar memiliki dana 17 kali lipat dibandingkan dengan edisi Piala Dunia sebelumnya. Waduh, gila. Tapi wajar ya kan, ini negara cuan, negara para sultan. Uang itu digunakan untuk membangun fasilitas utama dan juga fasilitas pendukung. Misalnya aja nih pembangunan stadion, jalan raya, perhotelan, rumah sakit, dan juga pusat perbelanjaan. Nggak cuma itu, Qatar juga membuat sebuah kota atau merombak kota Lusail menjadi kota masa depan agar diakui atau dilihat oleh dunia. Karena ini memang momennya ya kan, momen karena banyak orang dari seluruh dunia bakal datang ke Qatar dan mereka bisa nyaksiin langsung tuh kota yang digadang-gadang menjadi kota masa depan. Gila. Pamernya bukan pamer apa lagi ya, pamernya langsung pamer kota. Dan faktanya 7 dari 8 stadion yang digunakan untuk pertandingan Piala Dunia ini adalah stadion baru alias stadion yang dibangun dari nol. Plans for the World Cup have been criticized, especially its treatment of migrant labor that often work under harsh conditions. Waduh. Gila tajir emang nih negara. Dan menurut IDX Channel, pembangunan dari stadion-stadion ini, kalau misalnya kita bandingkan, itu sama seperti kalau kita ngebangun 68 sirkuit Losail. Waduh. Parah pusing. Nah, sekarang kita baru masuk ke permasalahan utamanya. Buat ngebangun mega proyek ini, Qatar memerlukan banyak sekali tenaga kerja atau tenaga kerja konstruksi. Kita tahu kan ya, bahwa Qatar ini adalah negara maju yang mayoritas penduduknya adalah masyarakat menengah ke atas. Jadi sangat sulit tuh kalau mereka mau mencari buruh-buruh bangunan buat ngerjakan konstruksinya. Jadi untuk mengatasi permasalahan ini, mereka menggunakan tenaga kerja imigran yang kebanyakan itu berasal dari India, Sri Lanka, Nepal, dan juga Pakistan. Gue bakal ngisahin kesedihan dari salah satu keluarga yang ada di Nepal. Revelation reports suggest that more than 6,500 migrant workers from India, Pakistan, Nepal, Bangladesh and Sri Lanka have died in Qatar since it won the right to host the World Cup 10 years ago.
Laksman Yadav adalah seorang ayah yang sudah memasuki usia senja. Ia tinggal di sebuah desa yang bernama Gulbazar, sekitar 250 km dari tenggara Kathmandu, salah satu distrik termiskin di salah satu negara termiskin di dunia, yang sangat sulit sekali mencari pekerjaan di sana. Ia saat itu sedang mengikat kerbau di luar rumahnya. Suatu ketika, pada hari itu, ia didatangi sekelompok orang yang menjanjikan sebuah pekerjaan untuk anaknya yang bernama Umes untuk pergi dan bekerja di Qatar sebagai tenaga kerja migran. Dengan syarat harus membayar uang sebesar $1.600 atau kalau kita rupiahkan itu sebesar 23 juta untuk mengurus segala hal, segala keperluan dan keberangkatannya. Tanpa berpikir terlalu panjang, si Laksman Yadav ini langsung menyanggupi persyaratan tersebut. Ia menjual beberapa kerbaunya agar dapat membayar uang sebesar $1.600 kepada pihak agen. Karena ia berpikir ya, anaknya nanti bakal kerja di salah satu negara terkaya di dunia, yang pastinya bakal ada masa depan untuk di tahun-tahun berikutnya. Dia berpikir seperti itu. Dan ini juga merupakan hal yang umum untuk di negara-negara seperti India, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan. Ada sebuah agen-agen khusus yang menyalurkan tenaga kerja untuk bekerja di negara-negara maju. Jadi ini bukan sebuah hal-hal yang aneh lagi ya. Setelah mengurus semuanya, membayar uang, sudah menandatangani kontrak kayak gitu ya, pergilah si Umes ini untuk bekerja di Qatar. Ya kerjanya macam-macam, tapi intinya di konstruksi, di bagian konstruksi. Kadang ia bekerja di pembangunan stadion, pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, pokoknya kerjanya pindah-pindah, nggak tetap kayak gitu. Setelah anaknya bekerja di Qatar lebih dari 2 tahun, keluarga tentunya sangat merindukan tuh anaknya bisa pulang lagi, bisa kumpul sama keluarga dengan status kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya waktu berangkat. Lalu menunggulah ya si keluarga ini untuk kepulangan anaknya. Dini hari 10 November, maskapai Qatar Airlines dengan kode penerbangan QR644 mendarat di Kathmandu. Sang ayah, keluarga itu sudah nggak sabar lagi untuk menunggu kedatangan putranya. Namun bukan pelukan hangat yang mereka dapatkan, tetapi sebuah kotak putih besar yang bertuliskan nama sang anak, yaitu Umes Yadav. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi dengan Umes, namun kisah seperti ini bukan hanya dirasakan oleh keluarga Yadav saja. Ada lebih dari 6.500 keluarga imigran yang merasakan hal yang sama. Gila, gue sampai merinding nih bacanya. Bagaimana nih menurut kalian? Apakah pantas sebuah kemegahan acara kelas Piala Dunia ini harus menelan korban jiwa sebanyak itu? Silakan tulis di kolom. Nanti kita bahas di sana, kita bakal sharing-sharing di sana. Oke, sekian dulu video kali ini. Kalau lu punya kritik dan saran, silahkan tulis di komen juga. Nanti bakal gua baca, nanti bakal gua balas. Kalau lu suka video ini, silahkan klik like. Dan kalau nggak suka, silahkan klik dislike. Dan jangan lupa bahagia. Akhir kata dari saya, wassalam.